Jadi ada orang munafik juga, mohon maaf, yang dia itu bukan hanya dari kalangan kafir, tapi dari kalangan orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kesempatan dunia, tenaga nggak mau ibadah, dengan harta nggak mau sedekah dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi? Ternyata orang-orang ini, apalagi kalau sifat munafik ini bukan cuma tidak mengerjakan ibadah, tapi juga menghambat orang lain untuk ibadah. Itu yang paling bahaya. Itu tingkat munafik tertinggi. Tingkat munafik tertinggi. Ya. Jadi kalau ada orang munafik mengaku muslim, tapi kemudian menghambat orang ibadah, dan bahkan mengingkari ayat Quran, bahkan minimal mengolok-oloknya, itu paling bahaya. Itu ada di Quran surah keempat ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah. Ada yang begitu. Hati-hati. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Kalau Anda pernah mendengar orang-orang berbicara komentar tentang ayat-ayat Allah, tapi dia simpangkan maknanya. Pandai bicara tentang Al-Quran, cuman dijadikan dalil untuk menyimpangkan orang dari ketentuan Islam. Apa Bapak pikir orang yang bicara semua agama sama itu non-muslim? Ada yang mengaku muslim. Bapak-bapak, ibu sekalian, sebetulnya semua agama itu sama. Mengajak pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Siapa yang bicara itu? Bukankah ada yang mengaku muslim? Tapi dia mengambil ayat-ayat Quran untuk menegaskan klaimnya, dan enak sekali motong-motong. Dalilnya ini loh dalam Al-Quran. Itu orang munafik. Dan munafiknya tingkat tinggi. Allah saja membenci orang itu, masa kita sukai? Allah saja menganggap dia bahaya, masa Anda jadikan teman? Kalau Allah saja tidak ridho pada orang itu, masa kita ridho? Itu yang berbahaya itu. Dan ini lebih berbahaya daripada orang musyrik. Karena orang musyrik itu bisa musyrik untuk dirinya, tapi orang seperti ini bisa menghambat orang dapat hidayah. Begitu non-muslim mau masuk Islam, Pak, semua agama sama. Tuh, dia gak jadi masuk Islamnya. Ya. Ada orang kena penyakit homoseksual. Ya, lesbian misalnya kan. Dia mau tobat. Mau berbenah diri, mau sembuh. Aduh, itu tuh fitrah yang melekat pada diri Anda. Memang Anda itu diciptakan unik begitu. Gak apa-apa nikah aja dengan sesamanya. Gak apa-apa kok, itu bagian dari keunikan kehidupan. Ya kambing aja beda jenis. Silakan, pernah gak ada dengar kambing homo, sapi lesbi? Gak ada. Masa manusia yang punya akal bisa begitu? Tapi orang ini kemudian menghambat orang lain untuk menjadi lebih baik. Itu paling bahaya. Makanya Allah menyampaikan, orang ini kalau nggak tobat selama hidupnya, maaf ya, itu kalau nggak tobat, itu kata Allah langsung disampaikan, akan kami kumpulkan di neraka jahanam bersama orang kafir. Dan yang paling menarik, orang ini masuk neraka jahanam duluan dibanding orang kafir. Karena kalimat itu disebutkan duluan, innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Saya akan gabungkan orang munafik dan orang kafir. Orang kafir urutan kedua, munafik duluan. Munafik, kalau orang kafir, gak ada imannya, neraka jahanam wajar. Kamu udah ada iman, menyesatkan orang, sampai orang gak jadi masuk Islam ya. Masya Allah. Sampai orang-orang gak mau tobat, gara-gara kamu nih, kamu duluan ke neraka jahanam. Kamu duluan. Neraka jahanam gak usah dilukiskan itu, sebelum masuk ke dalamnya. Sebelum masuk ke dalamnya, itu apinya udah terasa. Quran surah 40 ayat 46-47. An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka itu terus ditampilkan dari sejak alam kubur. Setiap pagi sampai petang. Dari sejak di alam kubur, Pak. Ya, kalau nggak percaya silahkan aja. Kalau sudah tahu ditampilkan, nggak usah nekat, gitu kan? Biarin aja mereka tuh. Ya. Dan yang paling hebat, masya Allah, pernah dengar masuk surga tanpa hisab? Orang-orang ini masuk neraka tanpa hisab. Ada di Quran surah 18 ayat 100-101, posisi paling kiri sebelah atas. Di saat orang tegang menyaksikan kitabnya, kan ada yang kitabnya dengan tangan kanannya itu kan, biyamini, senang. Ada yang di belakang tuh, ya. Wayasla sa'ira, aduh takut. Yang ini bingung, saya di mana nanti ya? Kanan apa kiri? Apa di belakang? Tiba-tiba turun ayat, wa aradna jahannama yauma idzinil kafirina arada. Dan kami langsung akan tampilkan neraka jahanam sejelas-jelasnya bagi orang-orang yang ingkar ini seterang-terangnya sebelum masuk nerakanya. Jadi kalau dalam bahasa kita begini, ya, kalau dalam bahasa bebasnya, kamu nggak usah mikirin di mana kitabnya. Tempat kamu di sini nih neraka ini, nanti langsung masuk aja. Siapa mereka ini? Yang mengejutkan ayat 101-nya. Kalau yang kafir wajar, 101-nya, alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una as-sam'a. Yaitu orang-orang yang umumnya ketika diingatkan, dia enggak mau lihat ayat-ayat kami. Dan kalau diingatkan dengan kalimat-kalimat baik, gitu kan? Enggak mau dengar azan, enggak mau dengar salat, ngajaknya berdebat melulu dan sebagainya. Itu yang berbahaya.